masing-masing. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada komandan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Pengibaran sang bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin tamu undangan dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara
diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keinginan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi jihad. Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah atau Konsul 2 Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa sampai Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa sampai Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang 1. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap dua orang muslim. 2. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat 1. Bahwa oleh pihak Belanda atau Nikah dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya.
4. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Pembacaan Ikrar Santri. Ikrar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air 1. Tanah air Indonesia, berideologi negara 1, ideologi Pancasila, berkonstitusi Undang-Undang 1, Dasar Negara 1945, berkebudayaan 1, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan segenap keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Islah, yang terhormat segenap Dewan Guru, Dewan Asatid, Dewan Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Islah, dan tak lupa kepada teman-teman santri putra, santri putri Pondok Pesantren Miftahul Islah yang kami banggakan, yang kami muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan taufik hidayahnya kita semua bisa mengadakan upacara Hari Santri Nasional
dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan upacara perkumpulan pada pagi hari ini benar-benar membawa manfaat, maslahah, keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat ta'zim serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi umatnya Rasul yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita semua mengadakan upacara Hari Santri Nasional yang bertepatan pada tanggal 22 Oktober, yaitu hari di mana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan fatwa resolusi jihad. Maka dari itu hari ini selayaknya kita peringati, bukan hanya menjadikan formalitas atau hanya seremonial, melainkan menjadikan suri tauladan bagi kita semua agar menjadi santri yang betul-betul meneruskan perjuangan para kiai, perjuangan para santri-santri yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang penting yang betul-betul kita harus mengerti, kita harus tancapkan di dalam hati. Salah satunya adalah kita tidak hanya mengenang, tapi juga harus paham betul bagaimana Indonesia merdeka, kita bahagia pada hari ini adalah berkat jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dan mayoritas perlu kita ketahui adalah para ulama dan para santri. Kita harus sadar bagaimana Kiai Haji Wahab Hasbullah membentuk Hizbullah, para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kiai Haji Maskur Malang membentuk Sabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana Bung Tomo memberikan semangat kepada para pemuda agar betul-betul mau jihad, mau berperang melawan penjajah. Ingat kata Bung Tomo, seandainya para ulama, seandainya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak memberikan ijazah kepada kami dengan ucapan Allahu Akbar, maka dengan kata apa lagi kami mengucapkan untuk mengobarkan semangat para arek-arek Surabaya, para pemuda. Maka dari itu pada hari ini kami mohon, kami ingatkan kepada kami sendiri dan kepada para hadirin semua agar senantiasa semangat berjuang meneladani para santri, para ulama yang telah gugur mendahului kita, agar menjadi santri yang betul-betul gigih berjuang menghilangkan kebodohan, berjuang menurut ilmu, agar kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita tidak perlu berjuang perang melawan Belanda atau Inggris, melainkan jihad ilmu, berjuang menghilangkan kebodohan, jihad menuntut ilmu dengan sesungguh-sungguhnya. Agar apa? Karena salah satu mengapa Indonesia dulu dijajah, nyuwun sewu, karena dulu para pemuda terdahului tidak ada yang sekolah, tidak ada yang menuntut ilmu, mereka tidak mengerti. Maka saat ini kalau kalian tidak mau berjuang menurut ilmu, maka tidak mustahil
apabila nanti kita akan dijajah lagi. Maka dari itu perlu kita ingatkan sekali lagi anak-anakku sekalian, marilah menjadi santri yang semangat, berjuang gigih menuntut ilmu agar kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, jadilah santri yang alim, yang abid, yang arif. Kami ingin dari Miftahul Islah nanti ada santri-santri yang menjadi pemimpin bangsa, yang menjadi dokter, menjadi apa lagi? Polisi, ABRI, gubernur, amin Allahumma amin, menteri, amin Allahumma. Karena kalau insya Allah dipegang santri pemimpin bangsa Indonesia ini, kalau dipegang santri yang alim, santri yang arif, santri yang betul-betul bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu negara kita akan aman sentosa, negara kita akan makmur, sejahtera, amin ya robbal alamin. Santri tidak hanya pandai mengaji, melainkan santri harus bisa memberikan warna bagi negeri ini. Pegang teguh, ingat para ulama kita terdahulu, bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan para kiai-kiai lainnya yang tidak dicatat dalam sejarah, betul-betul berjuang tidak hanya bagi diri sendiri, tapi bermanfaat bagi orang lain. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Santri harus menjadi ahli zikir, wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard, dan menjadi ahli fikir. Tidak hanya pandai mengaji, tapi juga intelektual, harus cerdas, harus pintar. Kami doakan anak-anakku sekalian, demi memajukan bangsa Indonesia, kita harus ikut andil. Santri harus betul-betul menjadi santri yang betul-betul bermanfaat, bermartabat, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa untuk keberberkahan bangsa dan para santri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami bersyukur kepadamu atas limpahan nikmat karunia yang tidak ada henti engkau anugerahkan kepada kami. Segala puji bagimu Allah Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, engkau tempat kami memohon, dan kami berdoa ke hadiratmu ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, hari ini kami tengah berkumpul melaksanakan upacara bendera Hari Santri Nasional tahun 2024. Ridhoilah kami, limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, kepada kedua orang tua kami, dan guru-guru dan pemimpin kami. Ya Allah yang maha mengetahui, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Jadikanlah kami generasi penerus bangsa yang memiliki semangat juang seperti santri dan ulama kami yang sebelumnya, semangat dalam menegakkan agamamu dan membela tanah air tercinta. Ya Allah yang maha mempersatukan, kuatkanlah persatuan di antara kami. Jadikanlah kami satu dalam cinta dan kasih sayang karenamu. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tentram untuk kami tinggal dan beribadah kepadamu setiap saat. Ya Allah yang Tuhan maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai.
Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Persembahan lagu Mars Subhanul Watan dan Mars Hari Santri oleh paduan suara.
kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri, bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Upacara selesai, barisan dibubarkan.